Di sini ada soal laju reaksi rata-rata, di mana soalnya adalah dalam ruang 4 liter, yang artinya ada volume, yaitu 4 liter, direaksikan. Nanti, kalau ada kata-kata direaksikan, dicampur, ditambah, jadi baru keadaan awal atau mula-mula. Berarti saat awal, mol NO adalah 0,6 mol. Sedangkan mol O2 adalah 0,5 mol. Nah, di mana si NO direaksikan dengan O2 menjadi NO2. Nah, ini belum setara ya. Setara jika jumlah atom di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Berarti agar setara, ya, di kiri koefisien O2-nya adalah setengah. Agar jumlah atom O di kiri dan di kanan sama. Oke, di kiri panah jumlah atom O-nya ada 2. Di kanan juga 2. Di kiri jumlah atom N-nya 1, di kanan N-nya 1. Berarti sudah setara. Lalu, diketahui ada waktunya adalah 5 detik. Dan ada kata-kata terdapat. Atau kalau ada kata-kata sisa, terbentuk, terdapat, berarti keadaan sisa ya. Mol NO2-nya saat sisa adalah 0,4 mol. Dan yang ditanyakan di sini adalah laju rata-rata pembentukan gas NO. Berarti VNO2-nya berapa? Di mana NO2 adalah produk. Kalau produk berarti kata-katanya pembentukan ya. Sedangkan kalau reaktan berarti pengurangan atau penguraian. Kita buat dulu MRS. Ada mula-mula reaksi sisa. Mol NO mula-mula 0,6. O2-nya 0,5. NO2 di awal nggak ada ya karena produk. Nah, terus NO2 sisanya ada 0,4 mol nih. Nah, berarti 0 ditambah berapa hasilnya 0,4? Tambah 0,4 ya. Nah, dari sini, ya ini laju reaksi rata-rata. Berarti yang kita gunakan adalah perubahan konsentrasinya. Dari konsentrasi awal ke sisanya berapa konsentrasi yang berubah. Berarti kita pakai yang ini nih. Saat bereaksi, saat terurai. Maka VNO2 sama dengan mol CNO2 saat terurai atau saat reaksi dibagi volume dibagi waktu. Mol NO2 reaksi adalah 0,4, volumenya 4, waktunya adalah 5 detik. 0,4 bagi 4 berarti 0,1 per 5. 0,1 bagi 5 adalah 0,02 molar per second. Jadi, laju rata-rata pembentukan gas NO2 adalah 0,02 molar per second. Oke, sekarang soal selanjutnya. Di soal selanjutnya, diketahui ada volume yaitu 4 liter, dan ini baru mau direaksikan ya. Berarti keadaan awalnya untuk mol SO2 adalah 0,8 mol. Dan untuk O2 adalah 0,5 mol. Nah, ada tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi itu adalah K. K-nya adalah 12,8 molar pangkat min 2 second pangkat min 1. Yang ditanya adalah tentukan laju reaksi kalau tetapan laju reaksi sekian. Ini ada tetapan laju reaksi. Ya, berarti biasanya dia termasuk yang laju reaksinya sesat. Nah, ya udah, berarti kita pakai aja mol yang ada di sini nih ya. Nah, berarti ya
ini tadi yang ditanya adalah laju reaksinya berapa. Gitu. Nah, karena diketahui nilai tetapan laju reaksi, maka kita buat dulu persamaan laju reaksi. Di mana V sama dengan tetapannya dikali konsentrasi reaktan, ya, pangkat order reaksi. Nah, order reaksi biasanya ditentukan kalau ada data tabel percobaan. Minimal, ya, kita gunakan koefisien, di mana fasanya harus sama-sama gas. Ini gas, gas, gas. Bukan sama-sama gas, tapi fasanya homogen, ya. Di mana reaktannya di sini ada SO2 dan O2. Berarti konsentrasi SO2 pangkat koefisiennya 2 nih, ya. Dan konsentrasi O2 pangkat koefisiennya 1. K-nya kita ketahui di sini 12,8. Konsentrasi SO2-nya berarti mol SO2 yang tadi 0,8 mol dibagi volumenya 4 liter. Sedangkan O2-nya berarti 0,5 mol dibagi 4 liter. Nah, tinggal kita hitung. Berarti ini 12,8, ini 0,2 pangkat 2, ini 0,5 bagi 4 itu 0,125. Ya, berarti 12,8 dikali 0,2 pangkat 2 dikali 0,125 berarti sekitar 0,64 molar per second atau molar second pangkat min 1. Seperti itu ya. Mudah ya. Nah, soal selanjutnya, dalam ruang 5 liter, berarti ada volume, yaitu 5 liter. Ini baru mau direaksikan nih. Ada mol awal N2, yaitu 1,2 mol. Ada mol awal H2, yaitu 1,5 mol. Ini keadaan awal ya. Dari molnya si N2 dan H2. Nah, si N2 sama H2-nya membentuk NH3 sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Ya. Terus diketahui waktunya adalah 8 detik dan nilai tetapan laju reaksinya 0,25 molar pangkat min 3 second pangkat min 1. Dan ketika di akhir, sisa mol NH3 yaitu 0,6 mol. Ini mol sisa NH3. Yang ditanya adalah laju reaksi mula-mulanya berapa. Berarti kalau laju reaksi mula-mula kita gunakan mol awalnya ya. Dimana di sini diketahui tetapan laju reaksinya. Maka kita buat persamaan laju reaksinya yaitu K dikali si reaktannya. Tadi sekali lagi, ya sebenarnya reaktannya pangkat order reaksi. Ya, order reaksinya ditentukan dari tabel percobaan. Kalau nggak ada minimal banget. Kalau ini fasanya homogen sama semua nih, kita gunakan ini ya, gunakan koefisiennya. Berarti K dikali konsentrasi N2 pangkat koefisien 1 dikali konsentrasi reaktannya lagi yaitu ada H2 pangkat koefisiennya 3. Tinggal kita masukkan angkanya, nilai K-nya adalah 0,25. N2-nya berarti konsentrasinya 1,2 mol dibagi volume ya konsentrasinya. Terus H2-nya 1,5 mol dibagi volumenya 5 pangkat 3. Nah, berarti ini ada 0,25 itu seperempat ya. 1,2 itu dibagi 5 itu 0,24. Terus 1,5 bagi 5 itu 0,3 ya. Ini pangkat 3. Oke. Nah, 0,24 bagi 4 itu berarti 6 kali 10 pangkat min 2. 3 pangkat 3, 27. Ini komanya berarti jadi 10 pangkat min 3. Nah, 27 kali 6, 7 kali 6 itu 42. 6 kali 2, 12, tambah 4, 16. 162 kali. Ini min 2, min 3, berarti 10 pangkat min 5 molar per second. Ya, itu untuk laju reaksi mol-mol. Kita gunakan mol awal. Lalu, untuk laju reaksi pembentukan NH3, berarti
Ya, kita gunakan perubahan konsentrasinya karena ini termasuk laju reaksi rata-rata. Nah, seperti soal yang sebelumnya, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Ada N2, H2, jadi NH3. Ada mula-mula reaksi sisa. Nah, N2 mula-mulanya tadi 1,2 mol, H2 mula-mulanya 1,5, NH3-nya nggak ada ya di awal ya, produk ya. Dan sisanya NH3-nya adalah 0,6 mol. Berarti 0 ditambah berapa hasilnya 0,6? Ya berarti ditambah 0,6. Kita gunakan perubahan konsentrasinya ini karena yang ditanya adalah laju reaksi NH3. Berarti laju reaksi NH3 adalah molnya si NH3 saat reaksi dibagi volume bagi waktu. Mol NH3-nya 0,6, volumenya 5, waktunya 8. Nah, 0,6 bagi 5 itu 0,12. 0,12 bagi 8 itu 0,015 molar per second. Itu untuk laju reaksi pembentukan NH3. Oke. Nah, kalau laju reaksi pengurangan H2 atau N2, berarti bisa kita cek dengan cara yang sama, kita cari mol H2 dan N2-nya. Misalnya, ya, di sini koefisien N2-nya 1, koefisien NH3-nya 2, berarti 1/2 ya, berarti 1/2 dikali 0,6, ini 0,3. Kita gunakan ini nih. Jadi laju reaksi N2-nya adalah mol reaksi si N2-nya dibagi volume dibagi waktu. Berarti 0,3 dibagi volumenya 5 dibagi waktunya 8. Nah, 0,3 bagi 5 tuh 0,06 dibagi 8 itu sekitar 0,0075. Itu untuk N2. Nah, untuk H2 bisa pakai cara yang sama atau cara yang berbeda, sama aja. Bisa dengan rumus laju reaksi H2 sama dengan koefisiennya H2 3. Nah, karena laju reaksi N2 sama NH3 sudah diketahui, kita bisa pakai koefisiennya N2, laju reaksi N2 ataupun laju reaksi NH3. Kalau kita pakai laju reaksi NH3, berarti kita bagi dengan koefisien NH3, ya, dikali laju reaksinya NH3. Nah, berarti 3/2 dikali 0,015. Ya, 3/2 itu kan 1,5 dikali 0,015. Berarti sekitar 0,0225 molar per second. Ini juga molar per second. Seperti itu. Nah, lalu untuk soal selanjutnya di video selanjutnya ya.